Allah, Allah. Kita ingin buah daripada setiap tumbuhan yang kita tanam. Tetapi bagaimana dikata asam yang kita tanam, mangga yang kita tanam, buahnya saja tidak ada yang lebat, hanya daunnya yang setiap hari ibu terus menyapu, membuang sampahnya. Kira-kira mangga seperti itu dipertahankan atau ditebang? Ditebang, sepakat. Kecuali mangga yang di belakang ibu, jangan ditebang itu berbuah. Kalau berbuah menjadi rujaknya Habib Amin. Begitu juga kita manusia yang mengatakan cinta kepada ahlul baitin Nabi, yang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, belajar tak mau, amal tak ada. Bagaimana mungkin kita akan mengikuti tapak tilas dan langkah hidup mereka? Jadi ciri para habaib ilmul amal. Yang ketiga wara tidak pakai a. Kalau pakai hamzah wara budih, belakang waroa. Ini pakai ain wara ini adalah tarkul syubhat asyaddul haram, meninggalkan yang subhat apalagi yang haram. Jadi wara ini bukan yang pakai kainnya kain ngeper, bukan pakai baju yang lusuh, bukan pakai kepiah hitam bawahnya kuning saking lamanya. Kan ada tuh kepiah hitam kuning gini lama. Belum lagi ada yang pakai kepiah putih tai lalat semua bantai kepala. Bukan itu wara. Wara itu adalah tarkus syubhat, meninggalkan yang subhat. Subhat aja ndak mau, apalagi haram. Subhat ini apa? Tak jelas, halalkah haramkah. Yang tak jelas saja tak boleh, apalagi yang jelas-jelas haram. Al ilmu wal amal, ilmu amal harus bergandengan. Makin banyak ilmunya, makin banyak amalnya. Jangan kebalikan, ilmu banyak amal tak ada, itu namanya pekir, tak laku, tak bisa. Maka nanti ilmu juga, ilmu ini termasuk min jinsin ni'mah. Ilmu ini termasuk bagian nikmat dari Allah, dan ilmu nanti akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-khauf. Sepintar-pintarnya manusia, sebanyak-banyak amalnya manusia, sewarok-waroknya orang, kalau rasa takut kepada Allah tidak ada, maka orang tersebut tak akan sempurna imannya. Kenapa? Kita dengar Nabi Muhammad pernah suatu ketika dari pagi sampai malam nangis. Pagi nangis, siang nangis, sampai asar sahabat bingung, apa gerangan yang menimpa kekasih kami baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh teman dekatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kenapa ya Rasulullah, ceritakan kepada kami apa yang terjadi. Sebutkan ya Rasulullah, kami yang akan menyelesaikan perkara tersebut. Rasulullah tak bisa cerita, makin ditanya makin nangis. Terus kejadian itu berlanjut sampai malam, sampai isya sudah puncaknya Rasulullah menangis. Akhirnya sahabat musyawarah, ini tidak bisa menyelesaikannya ini. Rasulullah ini tidak akan ada bisa yang menghiburnya kecuali satu orang yang paling dia cintai. Siapa? Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul, Sayyidatun Nisa fil alam, ibunya semua perempuan nanti di akhirat. Sayyidatuna Fatimah dipanggil oleh sahabat, wahai Sayyidatuna Fatimah, ayahandamu menangis, tolong kau datangi ke sana, hibur dia, tanya apa sebab gerangannya. Sayyidatuna Fatimah datang, masuk ke Masjid Nabawi di Madinah. Setelah masuk ke Masjid Nabawi di Madinah, bukan menghilangkan tangis Rasulullah, malah menambah tangis sahabat yang semua ada di masjid tadi. Kenapa? Sayyidatuna Fatimah perempuan yang paling istimewa, perempuan yang tak pernah haid, ibadahnya tak pernah tinggal, banyak meriwayatkan hadis, wajahnya sangat mirip dengan Rasulullah, melahirkan Hasan dan Husain, Sayyidus Sabab bil Jannah, istrinya Sayyidina Ali, putrinya baginda Rasulullah, orang yang sangat mulia, masuk ke Masjid Nabawi, bajunya bertampal 90 buti. 90.
bajunya punya tampal 90, pesedih semua sahabat. Ini anaknya bukan presiden lagi, Rasulullah ini adalah pimpinan manusia. Kalau Jokowi kan presiden dia Indonesia, tapi ke Malaysia bukan Jokowi, Markowi. Nah, ya benar, saya tidak mengejek presiden. Nah. Ini Rasulullah pimpinan manusia, dikirim kepada semua makhluk, baik manusia, jin, binatang, antu, jelu, semuanya Nabi Muhammad dikirim. Nah, iya, Nabi Muhammad dikirim kepada semua rahmatan lil alamin. Menangis. Akhirnya Sayyidatuna Fatimah nanya, wahai abiku sayang, wahai bapakku tercinta, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Rasulullah mengingat siksa neraka, wahai bapak ibu sekalian. Orang yang tak pernah tinggal salat, orang yang ditawarkan mafatihud dunya, ditawarkan kunci-kunci kekayaan dunia, ditawarkan surga, tak akan ada yang masuk surga kecuali Nabi Muhammad dan umatnya dulu masuk surga. Tapi setelah ingat dengan siksa neraka, Nabi Muhammad nangis sampai sehari semalam. Kalau kita, alhamdulillah, balik pengajian ibu menangis dari malam sampai pagi, ditanyakan bapak ngapa? Arisan tak keluar pak. Tangisannya beda. Kita akhirat tak pernah menangis, tapi kalau dunia ketinggalan menangis. Coba sekarang saya lihat, kemarin kan baru selesai bagi raport ya. Alhamdulillah yang anak yang juara seminggu udah cerita, tetangga diceritakan semua. Alhamdulillah kemarin tuh udah bagi raport anakku, alhamdulillah juara 1, alhamdulillah pintar. Ketemu lagi tetangga, orang tetangga bukan mau nanya anak, pergi nagih hutang, sempat ceritakan anaknya juara 1 bagi raport. Bujau betul. Itu pasti yang bujau tuh anak tak juara. Dia punya cerita seminggu udah macam Indonesia sekali menang lawan Singapura, seminggu tak selesai beritanya. Kalah 4-0 tadi malah senyap dah ada bunyinya. Ini kita. Diusut punya usut, satu sebab Indonesia tak bisa menang karena Indonesia itu Garuda. Yang bisa ngelahkan gajah itu hanya burung ababil. Kan dalam Al-Quran jelas, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, bukan itu apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kau tak melihat bagaimana Allah memperlakukan pasukan gajah? Fa arsala alaihim tayran ababil. Bukan fa arsala alaihim tayran garuda, bukan. Nah ini kita. Makanya hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, kalau dapat hal yang menyambungkan kita kepada akhirat itu diingat kuat. Nah tadi maka kita sampai kepada pembahasan khauf, takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah pasti tak maksiat. Orang yang takut kepada Allah pasti banyak sedekah. Kenapa? Yang tak sedekah nanti mati meninggalkan harta dimakan orang lain. Berapa banyak orang yang mengumpulkan harta, bukan dia yang memakannya, betul. Kalau mau dimakan, kalau sayang kepada hartanya, insya Allah Bang Mat Umar jalan lagi nanggok 2 kali. Ada seleb kepi. Yang terakhir ikhlas. Ini adalah ciri khas kehidupan para sahabat, para habaib. Al-ilmu wal amal wal wara wal khauf wal ikhlas. Udah ilmu, udah amal, udah wara, udah khauf. Terakhir kalau mau diterima amalnya harus ikhlas. Ikhlas ini yang susah. Contohnya misalnya ibu balik dari Simpang 3, kebetulan sampai ke rumah sibuk nengok bunga layu. Ikan yang bawa dibeli ditaruhlah di atas lemari. Setelah dia nyiram bunga selesai, baru ingat ikan belum disiang. Pergi ke dapur, alhamdulillah wabillahi taufik wal hidayah, hendaklah benda tu kena kucing. Mohon dia berkalut ngomong dang dong. Alhamdulillah, akhir closing statementnya, penutup daripada ungkapan dan ucapan dia ngomong, untung aku dah ikhlas.
Ikhlas itu fi sudmatil ula. Ikhlas was sabar fi sudmatil ula. Ikhlas dan sabar itu ketika terjadi tepak, alhamdulillah, berarti bukan rezeki kami. Ikhlas mun tepak dimakan kucing, mengkucing puak ke jahanam, buang semua, kumpulkan kucing nih, masuk ke dalam karung, buang ke pasar. Ya Allah, bakal aku dah ikhlas. Dah ikhlas itu. Al-ikhlas itu fil sudmatil ula, ketika terjadi pertama kali.